Reinkarnasi Kaisar Iblis Abadi. Bab 1781. Yingyin memerintahkan semua orang untuk pergi, dan semua orang harus pergi. Jitian, Heng Ning dan Yu Fu pergi bersama, sementara Xiao Chen Luosha berjalan bersama. Kau tidak akan memberitahuku kalau kau benar-benar berhasil merayu Putri Yingyin, kan? Luosha tentu saja terkejut dan menatap Xiao Chen dengan aneh. Dia pikir Xiao Chen terlalu gegabah kali ini dan akan mendapat masalah besar. Siapa yang mengajarimu, kata Pao? Xiao Chen mengangkat alisnya. Aku belajar ini darimu. Kata Luosha dengan marah, seperti kata pepatah, burung yang sejenis bulunya akan berkumpul bersama. Kau telah menyesatkanku. Tidak ada yang salah dengan ini. Mempelajari lebih banyak budaya baru akan membuat hidup lebih menyenangkan. Kata Xiao Chen. Jangan mengalihkan pembicaraan. Ada apa antara kamu dan dia? Tanya Luosha. Dia adalah kenalan lamaku. Kata Xiao Chen. Seorang kenalan lama. Tanya Luosha heran. Apakah kamu tahu latar belakangnya? Entahlah. Xiao Chen menggeleng. Tapi Jitian dan Heng Ning mungkin tahu sesuatu. Kalau saja dia begitu saja menyayangi Yingyin seperti putrinya sendiri, dia tidak akan pernah menuruti perintahnya dan mengabaikan harga dirinya. Jitian dan Heng Ning mungkin mengetahui sebagian kisah hidup Yingyin. Kurasa kau masih dalam bahaya. Kata Luosha dengan suara berat, meskipun Jitian Heng Ning tidak akan menghadapimu dalam 2 hari ke depan, tapi nanti. Kita bicarakan masa depan nanti. Xiao Chen tidak peduli sama sekali. Setan itu tidak berdaya. Namun sekarang keadaan sudah seperti ini, kami hanya dapat melakukannya selangkah demi selangkah. Yang mulia, apakah Anda akan membiarkan dia pergi begitu saja? Yu Fu merasa tertekan. Dia tidak pernah menyangka bahwa dengan kesempatan sebesar itu, dia tidak bisa berbuat apa-apa kepada Xiao Chen, apalagi melibatkan Luosha. Yingyin bilang dia ingin menemuinya di pesta. Ini jelas peringatan bagi kami untuk tidak menyentuhnya, jadi kami hanya bisa menahannya. Jitian berkata dengan tatapan sinis, tapi tentu saja, ini tidak akan berakhir seperti ini. Siapapun yang berani mengincar Yingyin akan dibunuh tanpa tempat pemakaman. Lagi pula, dia punya teratai Azure Chaos. Bagaimana kita bisa melepaskannya? Chaos Green Lotus. Mata Heng Ning berkelebat di sampingnya. Ya, seharusnya itu hanya bagian dari teratai hijau kekacauan yang dipisahkan saat itu, tetapi ia juga memiliki efek yang luar biasa. Jika dibudidayakan, ia mungkin akan terus tumbuh. Kata Jitian. Ekspresi Yu Fu berubah, dan dia berkata, raksasa memperlakukan anak itu dengan sangat berbeda. Terakhir kali, dia tidak ragu menggunakan teknik terlarang untuk menyelamatkan hidupnya. Kami bertekad membunuh orang ini, dan raksasa tak bisa menghentikan kami. Nada bicara Jitian muram dan ia tak mau membantah. Yu Fu merasa lega saat mendengar ini. Ini adalah akhir yang paling dinantikannya. Setelah beberapa liku-liku, perayaan ulang tahun tetap digelar sesuai rencana, dan para penguasa berbagai pihak di Southern Chaos muncul satu demi satu. Terdapat total 18 domain di Southern Chaos, dengan domain Wanyu menjadi pemimpin, dan domain Senyu raksasa menjadi sedang dan lemah. Pada malam perjamuan, Jitian dan Heng Ning muncul bersama dan duduk di kursi ketua. Akan tetapi, terdapat 3 kursi ketua, dan kedua orang tersebut hanya duduk di kedua sisi, sehingga kursi tengah tetap kosong. Namun tidak perlu dikatakan lagi siapa yang akan menduduki posisi ini. Semuanya, terima kasih sudah datang menghadiri perayaan putri kecil kami. Tuan Jitian terlalu sopan. Kami sudah lama mengagumi Putri Yingyin dan tak sabar melihat kecantikannya. Kalau begitu, silakan naik ke panggung, Putri. Saat alunan musik hikmat terdengar, Yingyin yang mengenakan gaun panjang anggun dan pas, berjalan keluar dengan anggun, membuat semua orang tercengang. Hanya sedikit orang yang pernah melihat Putri Yingyin, dan mereka semua memujinya. Dan lebih banyak orang melihat Yingyin untuk pertama kalinya, dan mata mereka tertuju padanya. Meskipun Yingyin mengenakan kerudung, perawakannya yang ramping dan temperamennya yang dingin dan arogan cukup membuat orang terpesona. Tentu saja, kecuali Xiao Chen, hampir semua yang hadir adalah dewa primordial, jadi mereka tidak akan kehilangan ketenangan hanya karena kecantikan Yingyin. Mereka lebih penasaran tentang hubungan antara Jitian Heng Ning dan Yingyin. Secara nama mereka adalah ayah dan anak, tetapi pada kenyataannya kedua istana kerajaan mematuhi setiap kata-kata Yingyin tanpa batas. Jitian dan Heng Ning keduanya tampak jelas tidak bahagia. Yang paling mereka benci adalah orang-orang yang menatap Yingyin seperti itu, seakan-akan itu merupakan penghujatan terhadap iman dan jiwa mereka. Jika ini bukan acara formal, mereka pasti marah besar. Yingyin sendiri tidak banyak bereaksi, dia dingin, sombong, dan tidak menunjukkan emosi apapun. Tetapi dia sepertinya teringat sesuatu, mengangkat matanya dan melihat sekeliling, akhirnya melihat ke arah Xiao Chen. Xiao Chen tersenyum dan mengangguk, lalu dia menarik pandangannya dan duduk di tengah kursi ketua. Yang terjadi selanjutnya adalah rentetan sanjungan sopan dari semua orang. Yingyin merasa sangat jijik dan berkata kepada Jitian dan Heng Ning, langsung saja kerjakan tugasmu dan hentikan formalitas palsu dan tak berguna ini. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Jitian tersenyum lembut, lalu melembutkan raungannya dan berkata dengan lantang, semuanya, aku mengundang kalian ke sini hari ini karena masalah yang sangat penting. Ini menyangkut keselamatan seluruh Chaos.
Mendengar hal itu, semua orang di tempat kejadian segera berhenti tertawa dan tampak serius. Faktanya, mereka semua paham bahwa perjamuan ulang tahun ini adalah pertemuan para penguasa, pertemuan negosiasi berbagai kekuatan, dan melibatkan struktur dan takdir masa depan Southern Chaos. Hal ini telah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Jadi bahkan raksasa tidak ingin melewatkan perjamuan ini. Namun, pidato Jitian membuat orang menyadari bahwa konten kali ini lebih penting daripada tahun-tahun sebelumnya, dan sebenarnya menyangkut keselamatan seluruh kekacauan. Tuan Santideva, apa yang terjadi dan mengapa Anda mengatakan itu? Seseorang bertanya. Belum lama ini, Heng Ning dan aku pergi jauh ke dalam area gelap dan bertemu dengan beberapa makhluk aneh. Jitian mengatakan ini dan menatap Heng Ning. Heng Ning sangat hemat kata. Tanpa sepatah kata pun, ia hanya melambaikan tangannya dan menembakkan cahaya hitam. Cahaya hitam melayang di udara, lalu tersebar di tengah lapangan dan berubah menjadi makhluk humanoid. Meskipun berbentuk manusia, ia sepenuhnya hitam, tidak memiliki fitur wajah, hidung, mata, telinga, atau rambut. Makhluk tak berwajah. Seru seseorang. Wah, makhluk tanpa wajah, nama ini sangat deskriptif. Kata Jitian, ini pertama kalinya kami bertemu dengan makhluk seperti ini. Kami tidak tahu harus menyebutnya apa. Mulai sekarang, kami akan menyebutnya makhluk tanpa wajah. Tuan Jitian, apakah makhluk tak berwajah muncul di area gelap? Tanya seseorang. Ada berapa banyak makhluk seperti ini? Seberapa kuat mereka? Menghadapi makhluk tak dikenal, semua orang bersikap hati-hati dan tidak berani menganggap remeh. Jitian menjawab, makhluk tak berwajah itu tak terhitung banyaknya, dan mustahil untuk menghitungnya. Kekuatan mereka bervariasi. Yang lemah mungkin hanya mendekati dewa, sementara yang kuat bisa mencapai tingkat dewa purba, tidak lebih buruk dari kita. Yang lebih penting, makhluk-makhluk tak berwajah ini bermigrasi secara massal, menuju 100 alam kekacauan. Apa yang harus aku lakukan? Chaos Hundred Realms merujuk secara khusus ke tempat-tempat di mana peradaban manusia telah terbentuk, dengan kota-kota, perbatasan, dan wilayah. Kedalaman kekacauan termasuk dalam area gelap, yang juga dapat disebut sebagai tanah tak bertuan. Kini, makhluk-makhluk tak berwajah dengan asal-usul tak dikenal telah muncul di tanah tak bertuan dan menyerang alam 100 kekacauan. Bagaimana mungkin kita tidak khawatir? Kita tidak bisa membiarkan benda-benda ini masuk, kita harus menghancurkannya. Ya, sekaranglah saatnya untuk mengesampingkan prasangka dan bekerja sama untuk melenyapkan makhluk-makhluk tak berwajah terlebih dahulu. Para penguasa 18 wilayah tidak bisa tinggal diam dan ingin bersatu untuk menghadapi makhluk tak berwajah itu. Semuanya, harap bersabar. Masalah ini memang sangat penting. Ini bukan hanya masalah kita di Southern Chaos. Jika pertempuran sungguhan terjadi, keempat klan Chaos Timur, Barat, Selatan, dan Utara akan dimintai pertanggungjawaban. Bab 1782. Keempat kekacauan, Timur, Barat, Selatan, dan Utara, awalnya saling bermusuhan dan tidak berdamai. Jika mereka tidak terlalu jauh, perang skala besar kemungkinan akan sering terjadi. Namun, kemunculan makhluk tak berwajah kali ini bukan hanya menjadi krisis bagi Southern Chaos, tetapi ketiga pihak lainnya pun tidak bisa tinggal diam. Secara keseluruhan, kami telah menghubungi Chaos di Timur, Barat, dan Utara, dan dengan cepat mencapai keputusan bulat untuk mengesampingkan semua dendam dan menghancurkan makhluk-makhluk tak berwajah itu. Kata Jitian. Baiklah, semua orang di 4 sekte kekacauan akan bekerja sama. Selicik atau seberbahaya apapun kita tak perlu takut pada mereka. Banyak penguasa yang gembira dan tidak dapat menahan keinginan untuk melakukan sesuatu yang besar. Tuan Jitian, kapan kita akan bertindak? Seseorang bertanya. Berdasarkan kecepatan migrasi makhluk-makhluk tak berwajah itu, mereka akan mencapai Chaos Hundred Realms paling lambat dalam 2 bulan, jadi kami memutuskan untuk melancarkan operasi pemusnahan dalam waktu 1 bulan. Kata Jitian. Dalam sebulan. Waktunya sangat sempit, kita perlu mempersiapkan diri dengan baik. Semua orang membicarakannya. Selain itu, turnamen peringkat 10 domain sudah dekat, jadi mengapa tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk tetap solid? Saran Jitian. Bagaimana kedua hal ini bisa dilakukan pada saat yang bersamaan? Semua orang bingung. Jitian tersenyum dan berkata, turnamen peringkat 10 domain bukanlah duel bela diri, tetapi ditentukan oleh jumlah musuh yang terbunuh. Ini mengerikan. Seseorang khawatir. Turnamen peringkat 10 domain ini tentang generasi muda. Kalau mereka bertemu makhluk tak berwajah tingkat rendah, tidak apa-apa. Tapi kalau mereka bertemu makhluk tak berwajah setingkat dewa pertama, bukankah mereka semua akan musnah? Benar sekali, kita tidak bisa mengambil risiko. Kami memang sudah mempertimbangkan ini, tapi tak apa. Kata Jitian. Heng Ning dan aku akan memisahkan 3 medan perang untuk generasi muda, medan perang untuk para dewa kuno, dan medan perang untuk para dewa primordial. Mereka tak akan saling mengganggu. Apakah ini? Mungkin. Beberapa orang menganggapnya luar biasa. Karena meskipun kau punya niat ini, makhluk-makhluk tak berwajah itu tidak akan mau bekerja sama. Bagaimana kau bisa memastikan makhluk-makhluk tak berwajah dengan level yang sama ditempatkan di medan perang yang sama?
Jangan khawatir, makhluk-makhluk tak berwajah itu tidak punya kecerdasan, tapi mereka diatur berdasarkan kekuatan mereka, secara tertib dan lebih disiplin daripada pasukan biasa. Kata Jitian. Karena Tuan Jitian berkata demikian, maka semuanya sudah diputuskan. Baiklah, kami pun setuju. Senang rasanya jika generasi muda bisa mendapatkan pengalaman. Atas desakan Jitian, tak seorang pun lagi yang keberatan dan semua sepakat membiarkan generasi muda naik panggung. Kalau begitu, semua orang harus bersiap sejak dini. Tidak akan ada waktu untuk beristirahat selama sebulan. Setelah jamuan makan, Luosha dan Xiao Chen berdiskusi secara pribadi. Apa pendapatmu tentang makhluk tak berwajah itu? Tanya Luosha. Itu adalah makhluk yang diproduksi secara berkelompok. Kata Xiao Chen dengan terkejut. Produksi massal. Luosha terkejut. Siapa yang membuatnya? Menurut dugaanku, kemungkinan besar dia adalah penguasa kegelapan. Satu lagi datang. Ada berapa banyak penguasa? Luosha terdiam. Pada awal mula kekacauan, ketiadaan tidak ada. Hanya ada 5 konsep dasar, waktu, ruang, kegelapan, kekacauan, dan ketiadaan. Oleh karena itu, seharusnya hanya ada 5 penguasa ini, tetapi... Xiao Chen berhenti sejenak. Tapi apa? Tanya raksasa. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan tidak menjawab, atau mungkin dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Luosha tahu temperamen Xiao Chen dan tidak bertanya lebih lanjut. Ia berkata, ayo kembali ke wilayah Luosha dulu untuk mempersiapkan perang sebulan lagi. Kamu dan Ziling masih harus berpartisipasi dalam turnamen peringkat 10 wilayah. Bukankah ini perlu? Xiao Chen terdiam. Aku pergi ke medan perang generasi muda hanya untuk menindas mereka. Bertarung denganmu hampir sama saja. Apakah kamu yakin bisa menyaingi dewa pertama sekarang? Raksasa menyatakan keraguannya. Sekarang dia tidak bisa melihat apa yang dialami Xiao Chen, dan tidak bisa memahami kekuatan spesifiknya. Setelah berlatih di Sekte Tianluo begitu lama, seharusnya ada beberapa hasil. Kata Xiao Chen dengan ambigu. Sempurna sekali. Kau mewakili domain raksasa dan memenangkan juara pertama di turnamen peringkat 10 domain. Raksasa tiba-tiba tertawa. Apakah kamu yakin ingin aku berpartisipasi? Xiao Chen tidak tahu harus berkata apa. Tidak apa-apa, kamu sudah cukup dewasa, dan kekuatanmu lebih unggul dari mereka berkat kemampuanmu sendiri, kata Luosha. Lagi pula, turnamen peringkat 10 domain menawarkan hadiah yang besar, yang sangat penting bagi perkembangan domain Luosha di masa depan. Kamu harus mempertimbangkan kepentinganku dan berhentilah terpaku pada hal ini. Baiklah. Xiao Chen hanya bisa setuju. Lagi pula, dia berutang banyak budi pada Luosha, dan tidaklah masuk akal jika dia tidak membantu dalam hal kecil ini. Hongzu tidak datang ke pesta, hati-hati dengannya. Luosha tiba-tiba mengingatkan. Ya, aku juga menyadarinya. Kata Xiao Chen, orang ini sangat tertutup. Aku tidak tahu apa yang dia rencanakan. Kita harus berhati-hati. Ayo kita kembali ke wilayah raksasa dulu dan kembali lagi sebulan lagi. Luosha ingin kembali dan membuat beberapa pengaturan. Makhluk tak berwajah itu banyak jumlahnya dan kuat, dan ada pula penguasa yang bersembunyi dalam kegelapan. Sekalipun keempat kekuatan kekacauan itu berkumpul bersama, mereka mungkin tidak dapat memenangkan pertempuran ini. Xiao Chen memikirkannya dan setuju, baiklah, aku tidak ada urusan di sini. Del. Tepat saat Xiao Chen hendak pergi bersama Luosha, Yingyin tiba-tiba terbang mendekat, menunjuk Xiao Chen dan berkata, kau tinggallah bersamaku. Xiao Chen, mengapa? Luosha tidak yakin. Xiao Chen adalah miliknya, bagaimana dia bisa membiarkan gadis kecil ini mengambil alih posisinya? Yingyin melirik Luosha dan berkata dengan dingin, Jitian dan Heng Ning berencana membunuhnya. Kalau begitu, kita tidak bisa membiarkannya tinggal. Kata Luosha. Tidak. Kata Yingyin dingin, dia hanya akan aman jika mengikutiku. Jika dia mengikutimu, aku khawatir Jitian Heng Ning akan membunuhmu juga. Apakah kau benar-benar mengira aku takut pada mereka? Raksasa sangat marah. Gerbang terlarang Tianluomu memang kuat, tapi tidak sebanding dengan gabungan mereka berdua. Yingyin mencibir, lagi pula, kondisimu saat ini sangat buruk dan tidak akan bisa pulih dalam waktu singkat. Apakah kamu tahu Tianluomen saya? Luosha benar-benar terkejut dan menatap Yingyin dengan tak percaya. Bahkan Yu Fu, yang telah mengikutinya sejak zaman para dewa pertama, hanya mengetahui kemampuan biasa dari Sekte Tianluo, dan tidak pernah menyaksikan kekuatan Sekte terlarang itu. Yingyin hanya bertemu dengannya 2 kali dan tidak pernah bertarung, tetapi dia benar-benar tahu tentang gerbang terlarang Tianluo miliknya. Kau harus tahu bahwa ketika beberapa dewa primordial lahir, mereka ditemani oleh senjata sihir kekacauan. Sekte Tianluo milikmu adalah salah satu senjata sihir terkuat. Kata Yingyin, dan aku hafal semua senjata sihir pendampingnya seperti punggung tanganku. Bagaimana? Kau melakukannya? Luosha tidak ragu bahwa Yingyin berbohong, dia hanya merasa itu tidak dapat dipercaya. Entahlah. Ingatanku terfragmentasi, dan hanya bisa muncul perlahan seiring waktu. Yingyin menggelengkan kepalanya. Informasi itu muncul begitu saja di ingatanku. Sepertinya latar belakangmu luar biasa. Luosha menatap Yingyin, bolehkah aku menganggapmu temanku? Lebih baik tidak. Kata Yingyin dingin, saat ini, aku tidak keberatan dekat denganmu.
Tapi ketika ingatanku sepenuhnya pulih, aku mungkin akan menjadi diriku yang berbeda. Setelah itu, sulit untuk mengatakan apakah kita akan menjadi teman atau musuh. Lebih baik membunuhmu sekarang dan menghilangkan masalah ini selamanya. Luosha menyipitkan matanya, dan cahaya dingin melintas di matanya. Mendengar ini, Yingyin secara sadar berjalan di belakang Xiao Chen dan mencari perlindungan. Xiao Chen, dia ingin membunuhku, bagaimana menurutmu? Bab 1783. Sarannya bagus. Kata Xiao Chen serius, aku selalu merasa kau seperti bom waktu, siap meledak kapan saja, membahayakan seluruh kekacauan. Yingyin yang mendengar hal itu, dengan marah berkata bagaikan anak kecil, bukan itu yang kau katakan waktu kau mendekatiku sebelumnya, dasar lelaki bau. Xiao Chen. Luosha menatap Yingyin, lalu Xiao Chen, dan berkata, kau putuskan siapa yang akan kau ikuti. Aku tidak akan memaksamu. Xiao Chen berpikir sejenak dan berkata, sebaiknya kau kembali ke wilayah Luosha. Lebih aman bagiku bersamanya. Kita bisa bertemu lagi sebulan lagi. Aman atau tidaknya sebenarnya bukan hal yang penting. Yang terpenting, Xiao Chen sangat penasaran dengan pengalaman hidup Yingyin dan ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mengeksplorasinya lebih jauh. Baiklah, pokoknya, laki-laki memang selalu berubah-ubah, sama seperti yang lama dan yang baru. Raksasa tampak sedikit marah dan terbang sendirian. Metodemu luar biasa. Kau berhasil merebut hati seorang raksasa yang perkasa. Yingyin mencibir sambil memperhatikan raksasa yang terbang itu. Kau jauh lebih kuat daripada orang-orang idiot yang hanya tahu cara menggunakan kekerasan. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Kata Xiao Chen dengan tidak senang. Jangan berpura-pura, aku mengerti segalanya. Yingyin bersenandung, raksasa tidak hanya memiliki senjata sihir terkuat, gerbang Tianluo, tetapi juga memiliki tubuh kekacauan yang unik dan sempurna. Sejak zaman dewa awal yang tak terhitung jumlahnya telah mengincarnya, ingin mendapatkan esensinya dan menjadikannya budak. Tapi orang-orang itu hanya tahu cara menggunakan kekuatan kasar untuk menyerang, terlibat dalam duel hidup mati dengan Luosha. Pada akhirnya, mereka tidak hanya gagal menaklukkan Luosha, tetapi mereka malah membantunya menembus pertahanan berkali-kali. Raksasa sekarang begitu kuat sehingga dia tidak takut pada siapapun. Tidak ada yang bisa memaksanya lagi. Mendengar ini, Xiao Chen menatap Yingyin dengan heran. Kamu tidak hanya tahu tentang Sekte Tianluo, tetapi kamu bahkan tahu gosip semacam ini. Tentu saja. Kata Yingyin bangga, di dunia yang kacau ini, apapun yang ingin ku ketahui akan ku ketahui. Xiao Chen tampak aneh. Seolah menyadari bahwa dirinya terlalu sombong, Yingyin mengganti pokok bahasan dan berkata, ngomong-ngomong, kamu jauh lebih pintar daripada orang-orang itu. Sekuat apapun Luosha, dia tetaplah seorang wanita. Jika hatinya telah kau curi, dia akan memberimu yang terbaik tanpa kau paksa. Tapi aku benar-benar kasihan pada Luosha. Dia selalu diincar. Desah Yingyin. Dia punya tubuh yang tak tertandingi, tapi dia hanya bisa mendapatkan manfaat dari orang lain. Selalu ada orang jahat yang mengincarnya dengan iri. Mustahil untuk melindunginya. Ledakan. Xiao Chen menepuk kepala Yingyin dan berkata dengan nada pasrah, jangan terlalu memfitnah. Kalau aku ingin mengambil tubuh kekuatannya, aku sudah melakukannya sejak lama. Kenapa aku harus menunggu sampai sekarang? Sakit. Kok kamu bisa kasar banget? Yingyin menutupi dahinya dan memelototinya. Hati-hati, atau aku akan meninggalkanmu sendiri dan membiarkan Jitian Hengning membawamu pergi. Siapa yang menyuruhmu begitu impulsif? Kata Xiao Chen, kepribadianmu benar-benar berbeda dari yang kukenal. Dia. Mata Yingyin berbinar saat dia bertanya, ceritakan lebih banyak tentang dia. Siapa namanya? Tentu saja namanya Yingyin. Untuk informasi lebih lanjut. Kata Xiao Chen, kurasa kita bisa bertukar informasi. Ceritakan rahasiamu, dan aku akan menceritakan tentang dia. Sudah kuceritakan semua rahasiaku. Tanya Yingyin sambil mengedipkan matanya. Apakah menurutmu aku bodoh? Tanya Xiao Chen, apa hubunganmu dengan makhluk tak berwajah itu? Apa hubunganku dengan orang-orang jelek itu? Bantah Yingyin dengan raut wajah jijik. Tapi aku selalu merasa ada hubungan antara kalian berdua. Melihat Yingyin tidak ingin berbohong, Xiao Chen merenung dalam hati. Mungkin Yingyin memang tidak tahu beberapa hal, tapi itu tidak berarti beberapa hal tidak ada. Yingyin sekarang dalam keadaan amnesia dan kosong. Ikuti aku. Xiao Chen tidak memberi Yingyin kesempatan untuk melawan. Ia meraih lengannya dan menghilang bersamanya. Dalam sekejap mata, keduanya muncul di area gelap. Ini. Yingyin menatap Xiao Chen dengan kaget, apa yang baru saja kau lakukan? Ada apa? Xiao Chen terkejut. Kenapa kau mengabaikan instingku dan memaksaku bergerak? Yingyin bingung. Instingmu? Yah, meskipun ingatanku banyak celah dan aku tak bisa menggunakan kekuatan apapun, tak seorang pun bisa memaksaku melakukan apapun. Kata Yingyin, bahkan Jitian Hengning pun akan terhempas jika dia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginanku. Ini juga salah satu alasan mengapa Jitian Hengning menaati perintahku tanpa syarat. Yingyin tidak bisa menggunakan kekuatan apapun, dan bahkan jika dia melawan dewa biasa, dia tidak akan bisa menang. Namun dia memiliki kekhasannya sendiri. Tidak seorang pun bisa memaksanya.
Selama ada perilaku yang bertentangan dengan keinginannya, instingnya akan muncul dan mereka yang merencanakan kejahatan akan mengalami akhir yang menyedihkan. Sepanjang ingatannya, tidak pernah ada pengecualian. Namun saat ini, sebuah pengecualian terjadi. Xiao Chen mengabaikan keinginannya dan dengan paksa membawanya pergi. Pantas saja kau begitu berani sejak awal, tak peduli pada siapapun dan menunjukkan rasa jijik. Ternyata tak seorang pun bisa melawan keinginanmu. Xiao Chen menjadi semakin ingin tahu tentang pengalaman hidup Ying. Kalau dipikir-pikir, waktu aku menyentuhmu tadi, aku memang merasakan ada kekuatan lemah yang menolakku. Kenang Xiao Chen hati-hati. Kekuatan lemah. Ying menatap Xiao Chen dengan tatapan kosong. Bahkan Jitian dan Heng Ning takut dengan kekuatan bawaannya, dan jika mereka tidak berhati-hati, mereka akan terluka parah akibat serangan baliknya. Bagaimana ini bisa menjadi kekuatan yang lemah? Dia lebih suka percaya bahwa Xiao Chen memiliki antibodi khusus dan instingnya tidak banyak berpengaruh padanya. Lupakan saja, tidak perlu dipikirkan lagi. Xiao Chen menunjuk ke depan dan berkata, lihat mereka, mereka sudah berhenti. Mendengar ini, Ying melihat ke arah yang ditunjuk Xiao Chen. Beberapa saat yang lalu, Xiao Chen tampaknya telah membawanya melintasi ruang dan waktu yang tak berujung dan jauh, dan datang langsung dari alam Wanyu ke kedalaman area gelap. Di ujung lain, triliunan makhluk tak berwajah menumpuk menjadi massa gelap, seakan memenuhi seluruh kekacauan. Inilah yang dikatakan Jitian dan Heng Ning, pasukan makhluk tak berwajah yang bermigrasi secara massal dan menyerang 100 alam kekacauan. Tetapi saat ini, pasukan makhluk tak berwajah itu berhenti dan tidak bergerak lebih jauh, seolah-olah perhatian mereka tertarik oleh sesuatu. Mereka berhenti karenamu, kata Xiao Chen dengan terkejut. Omong kosong. Bantah Ying, aku tidak ada hubungannya dengan mereka. Bagaimana kalau kita melakukan percobaan? Saat Xiao Chen berbicara, dia menjepit jari-jarinya untuk memadatkan cahaya spiritual, yang menyebar ke seluruh tubuh Ying, menutupi napas Ying. Seolah-olah Ying benar-benar tidak terlihat. Pada saat ini, pasukan makhluk tak berwajah yang terhenti itu mulai bergerak lagi dan menuju Chaos Hundred Realms. Ini. Meskipun dia tidak bersedia melakukan apapun dengan makhluk-makhluk buruk rupa itu, fakta-fakta ada di hadapannya dan Ying tidak dapat membantahnya. Apa yang terjadi? Ying merasa tertekan. Xiao Chen memberi usul, cobalah pergi dan lihat apakah kau dapat menghentikan mereka bergerak maju, atau membuat mereka berbalik. Bab 1784. Bagaimana cara melakukannya? Tanya Ying. Cukup berjalan ke sana dan cobalah mengendalikannya dengan pikiranmu, atau kendalikan suaramu. Kata Xiao Chen. Ying memikirkannya. Selain si aneh Xiao Chen, tidak ada seorang pun yang mampu menyakitinya, jadi dia tidak takut dan bergegas menuju pasukan makhluk tak berwajah secara terang-terangan. Benar saja, dengan kemunculan Ying, pasukan makhluk tak berwajah itu tampaknya telah menemukan tulang punggung mereka dan berhenti lagi. Kalian, kembalilah ke jalan yang kalian lewati. Ying berteriak sambil menunjuk ke kedalaman kekacauan. Pasukan makhluk tak berwajah itu tampaknya benar-benar memahami perintah Ying dan mulai membuat keributan hebat. Lalu, sebuah pemandangan luar biasa pun muncul. Semua makhluk tak berwajah itu mulai berbalik dan kembali melalui rute yang sama. Apakah ini benar-benar berhasil? Ying tertegun. Apakah dia pemimpin makhluk tak berwajah ini? Ini sungguh menjijikkan. Xiao Chen muncul di samping Ying dan terkekeh, bagaimana kabarmu? Bukankah ini mengesankan? Sama sekali tidak mengesankan. Balas Ying. Kau memanfaatkanku. Hati-hati, kau sudah ketahuan dan bisa berada dalam bahaya kapan saja. Xiao Chen memperingatkan. Ying waspada saat mendengar ini, bahaya apa? Kau hanya bisa memengaruhi makhluk-makhluk tak berwajah ini. Ada orang lain yang memanipulasi mereka di balik layar. Kata Xiao Chen. Seperti yang diprediksi Xiao Chen. Ketika pasukan makhluk tak berwajah itu berbalik, di suatu daerah yang penuh dengan kekacauan misterius, sang guru hitam yang sedang tidur terbangun, membuka matanya bagaikan Tuhan, dan menerangi setiap sudut kekacauan abadi. Selama ia menyentuh warna hitam, ia ada di mana-mana dan maha kuasa. Bayi kekacauan. Nada bicara sang penguasa hitam suram dan abadi, dan ada sedikit keraguan. Tidak peduli siapapun orangnya, jika ada yang menghalangi jalanku, aku akan membunuhnya. Setelah pertimbangan yang matang, sang Black Lord bertindak tegas, matanya memancarkan sinar cahaya penghancur yang mengerikan yang menembus miliaran mil ruang dan waktu, memaksa Chaos Infant mati. Apa bahayanya? Lagi pula, bahkan jika ada bahaya, apa yang bisa kau lakukan padaku? Meskipun Ying berhati-hati, dia tidak takut. Selain si aneh Xiao Chen, seharusnya tidak ada seorang pun yang bisa menyakitinya. Namun, pada saat ini, dari ruang dan waktu yang tak berujung, seberkas cahaya penghancur menukik ke bawah dan menguncinya dengan erat. Ying, yang sedetik lalu tampak acuh tak acuh, tiba-tiba mengubah ekspresinya secara drastis. Untuk pertama kali dalam hidupnya, dia merasakan napas kematian. Dia memiliki intuisi. Jika dia terkena sinar ini, bahkan instingnya tidak akan mampu menyelamatkannya. Dia akan segera berubah menjadi abu. Energi sinar cahaya ini begitu kuat hingga melampaui tingkat dewa primordial tingkat 99, jauh lebih rendah daripada Jitian Heng Ning atau Luosha.
Tetapi dia terkunci di tempatnya oleh suatu kekuatan yang dahsyat, dan meskipun dia mencoba menghindarinya, tubuhnya tidak dapat bergerak, dan dia hanya dapat menyaksikan sinar penghancur itu terbang ke arahnya. Namun, pada saat kritis itu, sesosok tiba-tiba muncul di depannya, berniat untuk menghadapi sinar penghancur itu secara langsung. "Kamu gila, minggir!" Yingyin berteriak terburu-buru. Dia tidak pernah menyangka Xiao Chen akan mempertaruhkan nyawanya untuk membelanya. Tapi apa gunanya? Sinar kehancuran yang tak terpahami itu hanya akan membunuh mereka berdua. "Misimu selesai, kembali." Xiao Chen berkata sambil mengangkat tangannya dan mendorongnya pelan. Yingyin tiba-tiba dihantam oleh kekuatan yang tak tertahankan dan dipaksa masuk ke terowongan ruang dan waktu, menghilang di tempat. Ketika dia sadar kembali, Yingyin terkejut saat mengetahui bahwa dia telah kembali ke alam Wanyu. Hengning Jitian tampaknya mendengar suara itu dan bergegas menghampiri dengan ekspresi gugup di wajahnya. "Yingyin, ada apa? Kamu baik-baik saja?" Yingyin tersadar dari linglungnya dan segera berkata, "Pergi dan selamatkan mereka." "Menyelamatkan siapa?" Keduanya saling berpandangan dengan bingung. Kembali di area gelap, Xiao Chen menghadapi sinar penghancur itu sendirian tanpa rasa takut. Dengan mudahnya, dia mengangkat tangannya dan memadatkan pedang itu, seketika berubah menjadi kekuatan tak terbatas. Pedang penghancur, musnahkan para dewa. Saat cahaya pedang muncul, langit dan bumi yang luas dan tak terbatas itu lenyap dalam sekejap, semua benda berubah menjadi abu, dan semua aturan pun musnah. Tertawa. Cahaya pedang itu berkedip-kedip, menangkis sinar penghancur secara langsung. Ledakan. Itu adalah bentrokan terlarang yang tak terbayangkan, dan bahkan Chaos tidak dapat menahan kedua kekuatan ini, dan menjadi sangat bergejolak. "Apa?" Dari tempat misterius itu, terdengar suara yang dalam dan menggetarkan, seolah tidak dapat dipercaya bahwa ada seseorang di dunia ini yang mampu menahan jurus mematikannya. "Aku menemukanmu." Xiao Chen memanfaatkan kesempatan itu untuk menangkap napas yang terhubung dengan makhluk tak berwajah itu. Sosoknya menghilang dalam sekejap, dan ia mengejarnya. Beberapa tarikan napas, atau beberapa masa. Momen dan keabadian saling tumpang tindih, dan berbagai adegan muncul satu persatu di telinga, mata, dan pikiran Xiao Chen. Tetapi Xiao Chen mengabaikannya, melangkah melewati ilusi dan mencapai area misterius yang tidak dapat dijangkau oleh manusia. Apakah ini bagian terdalam dari kekacauan, atau dimensi lain? Xiao Chen memandang sekelilingnya, mengamati area misterius ini. Di daerah misterius ini, terdapat kegelapan dan kehampaan, hanya ada sepasang mata besar yang berdiri di atas langit, seperti mata Tuhan, yang mengawasi segalanya. Tetapi setelah Xiao Chen masuk, dia tampaknya sengaja mengabaikan mata itu, tanpa menahan diri, dan mengomentari dirinya sendiri. "Manusia biasa tidak hanya bisa menangkis serangan mematikanku, tapi juga bisa memasuki ruang gelap Tuhan. Luar biasa." Suara dingin dan acuh tak acuh terdengar dari kegelapan, dengan sedikit keraguan dan pertanyaan dalam nadanya. Orang yang berbicara itu jelas-jelas adalah pemilik mata besar dan penguasa kegelapan. "Kau menyebut dirimu dewa. Sepertinya tebakanku benar. Kau sama seperti dewa waktu." Xiao Chen akhirnya mengangkat kepalanya dan menatap mata besar itu. "Penguasa kegelapan, atau dewa kegelapan? Dewa hitam mungkin lebih tepat." Koreksi mata besar itu. "Tidak ada bedanya. Kemampuanmu adalah kegelapan di dunia ini," kata Xiao Chen. "Tuhan adalah asal muasal hitam. Kau memiliki kualifikasi yang baik dan jauh lebih kuat daripada para dewa pertama itu. Mengapa kau tidak kembali ke takhta Tuhan? Tuhan dapat memberimu kemuliaan tertinggi dan membiarkanmu mengendalikan kekacauan," kata Dewa Hitam. "Mengendalikan kekacauan." Xiao Chen mengangkat alisnya. "Karena ada Dewa Waktu dan Dewa Hitam, seharusnya ada juga Dewa Kekacauan. Apakah giliran kita untuk mengendalikannya?" "Cek, Dewa Kekacauan telah hancur. Bukankah dia tadi ada di sampingmu?" Dewa Hitam mencibir. "Dia mungkin lebih kuat dariku dalam wujud aslinya, tapi bagi kekacauan biasa saja tidak sebanding denganku." Yingyin memang ada hubungannya dengan Dewa Kekacauan. Xiao Chen sebenarnya sudah menduga hal ini, dan sekarang setelah Dewa Hitam bersabda, dia semakin yakin. Yingyin adalah tubuh bayi yang terpisah dari Dewa Kekacauan. "Aku sarankan kau membunuh Chaos Infant sesegera mungkin. Kalau tidak, saat dia dewasa, seluruh Chaos akan hancur dan semua makhluk hidup akan punah. Tentu saja, ini tidak berpengaruh pada dewa ini. Hitam akan bertahan selamanya, dan Tuhan akan abadi." Dewa Hitam tampaknya mengingatkan dan memperingatkan Xiao Chen agar berhati baik. Dia awalnya jahat. Xiao Chen terkejut. Meskipun Yingyin telah menikamnya dengan pedang di generasi berikutnya, secara tegas, dia adil dan memiliki rasa keadilan. Saat itu, mereka menikamnya karena mereka salah mengira bahwa dia berasal dari dunia gelap dan membenci kejahatan. Adapun Yingyin, saat ini dia tampaknya tidak memiliki niat jahat dan sangat polos. Haha, bagaimana kata jahat bisa menggambarkannya? Dewa Kegelapan mencibir, dia sumber segala kejahatan, penghancur kekacauan. Bab 1785. Sumber segala kejahatan, Chaos Terminator. Xiao Chen menikmatinya dengan saksama, judul yang cukup keren. "Kebodohan," kata Dewa Hitam dengan suara dingin, "dia tidak berbahaya sekarang, tapi saat dia dewasa, kau akan menyesalinya."
Hampir semua orang di alam kekacauan mengolah hukum kekacauan, dan dia adalah dewa kekacauan, sumber hukum kekacauan. Makhluk yang mengolah hukum kekacauan akan memberinya pasokan energi yang tak terbatas. Kebangkitannya mungkin hanya butuh sesaat. Xiao Chen tidak takut saat mendengar ini, tetapi tampaknya telah menemukan sesuatu. Apakah menjalankan hukum memberikan energi pada sumber hukum? Tidak heran ada aturan di dunia yang kacau ini. Aturan-aturan ini tidak ada secara objektif, tetapi sengaja dibuat oleh mereka yang mendominasi. Itu seperti mengumpulkan orang-orang percaya. Penguasa menyebarkan aturannya ke seluruh dunia. Semakin banyak orang memahami aturannya dan mempraktikkan jalan mereka, semakin banyak energi yang akan mereka berikan kepada penguasa. Di 100 alam kekacauan, 99% penduduknya mempraktikkan hukum kekacauan. Dewa kekacauan tak diragukan lagi adalah penguasa terkuat. Ketiadaan, waktu, ruang, kegelapan, dan sebagainya yang tersisa bukanlah tandingan dewa kekacauan. Aku mengerti, kau cemburu pada dewa kekacauan. Xiao Chen sama sekali tidak menyembunyikan ejekannya. Kebanyakan orang mempraktikkan hukum kekacauan. Ada pula sekelompok orang yang mempraktikkan hukum waktu, ruang, dan bahkan ketiadaan. Namun sangat sedikit orang yang mempraktikkan hukum hitam atau hukum gelap. Dewa hitam pasti sangat tidak rela. Mungkin dulu ada sedikit, tapi sekarang dia hanya bayi, tak layak disebut. Tuhan ini bahkan tak menganggapnya serius. Dewa hitam mencibir, tidak apa-apa kalau kau tidak mau membunuhnya. Lagi pula, begitu aku menguasai 100 alam kekacauan, kekuatanku akan melampauinya. Sekalipun dia pulih sepenuhnya saat itu, dia tetap bukan tandinganku. Aku bisa memperbudaknya sesuka hati dan membalas dendam masa laluku. Sebenarnya Dewa Hitam tidak berniat membunuh Yingyin sejak awal. Ia memiliki kebencian yang tak terjelaskan terhadap Dewa Kekacauan, dan membunuh bayi kekacauan yang tidak memiliki ingatan tidaklah cukup untuk menghilangkan kebencian di hatinya. Mengendalikan alam 100 kekacauan. Xiao Chen merenung sejenak, lalu mencibir, begitu. Apa kau berencana mengendalikan makhluk-makhluk di alam 100 kekacauan dan membuat mereka mengembangkan hukum kegelapanmu? Jika Dewa Hitam ingin menghancurkan alam 100 kekacauan, dia akan melakukannya sendiri. Siapa yang bisa mengalahkannya? Namun bagi para penguasa ini, semua makhluk hidup setara dengan bayi yang berpengalaman dan orang beriman yang beriman, dan mereka dapat bergantung satu sama lain. Mereka tidak ingin kehidupan punah. Makhluk-makhluk tak berwajah itu menyerbu alam kekacauan bukan untuk membunuh makhluk hidup, melainkan untuk berkhotbah. Sebarkan hukum kegelapan dan biarkan semua makhluk hidup mempraktikkan hukum kegelapan, maka Dewa Hitam akan mendapatkan manfaat darinya dan kekuatannya akan berlipat ganda. Terus kenapa? Rencanaku tak terelakkan dan tak seorang pun bisa menghentikannya. Dewa Hitam sangat yakin. Kalau begitu, aku khawatir aku harus mencobanya. Kata Xiao Chen. Kau ingin menjadi musuh Tuhan. Dewa Hitam mencibir. Meskipun kau memiliki beberapa kemampuan, pada dasarnya kau hanyalah makhluk yang dikandung dalam kekacauan. Kami, para penguasa, adalah asal-usulmu. Bagaimana mungkin kau bisa melawan kami? Siapa bilang orang yang datang terlambat tidak bisa melampaui para pendahulu? Xiao Chen berkata dengan tenang, hari ini, aku akan membunuh dewa dan membuka matamu. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Chen mengangkat tangannya dan membentuk pisau kehampaan, menebas mata besar itu. Dewa ketiadaan. Dewa Hitam ragu sejenak, lalu tersenyum sinis, dan kekuatan luar biasa pun merobohkannya. Niat pedang Xiao Chen ditelan dan ditekan. Pada saat yang sama, pedang ketiadaan itu lepas kendali, berdengung dan bergetar, seolah-olah hendak terbang dari tangannya. Diam. Tangan Xiao Chen gemetar, menekan ketidaknormalan pedang ketiadaan. Cek-cek, jadi kau penerus Dewa Ketiadaan. Dewa Hitam bercanda, dengan bantuan orang itu, kau telah menghindari banyak rintangan di sepanjang jalan. Perjalananmu lancar, kan? Mengapa kau bisa mempengaruhi pedangku? Xiao Chen bertanya. Terakhir kali pedang ketiadaan berhadapan dengan Dewa Waktu, kelainan semacam ini tidak terjadi. Secara logika, Dewa Hitam tidak jauh lebih kuat dari Dewa Waktu. Di masa keemasanku, aku sekuat Dewa Ketiadaan. Kata Dewa Hitam, tapi orang itu menentang sumber segala kejahatan dan hancur total. Sekarang, terlahir kembali melalui dirimu, berubah menjadi wujud pedang, kekuatannya jauh terlalu lemah. Bukan hanya karena perbedaan kekuatan, kan? Xiao Chen mengangkat alisnya. Tentu saja tidak. Dewa Hitam mencibir, lihat warna pisaumu. Xiao Chen terdiam sejenak, lalu tiba-tiba mengerti. Pisau hitam. Kemampuan Dewa Hitam adalah mengendalikan semua yang hitam. Anak muda, bangun. Menggunakan pisau hitam untuk menyerang Tuan Hitam itu konyol. Dewa Hitam mencibir, hitam adalah warna yang paling umum dalam kekacauan. Warnanya ada di mana-mana dan dapat dilihat kapan saja. Kecuali sumber segala kejahatan di puncaknya, tak seorang pun dapat mengalahkan dewa ini. Dengan hitam, kau bisa melakukan apa saja. Berarti tanpa hitam, kau tak berguna. Bukankah kekuranganmu terlalu jelas? Xiao Chen mencibir. Kemudian, menggunakan dirinya sebagai pedang dan dirinya sebagai sumber, dia memancarkan cahaya yang menyala-nyala. Pedang bersinar dalam keluasan. Menabrak. Cahaya pedang yang mengejutkan melahap kegelapan, mencabik-cabik kegelapan, dan berubah menjadi cahaya, menerangi seluruh area misterius dan membuatnya terlihat dalam sekejap.
Ah, hentikan. Mata besar itu terkena cahaya yang menyilaukan dan menjerit. Kelemahan Fatal Black adalah cahaya. Xiao Chen menggunakan pedangnya untuk mengubah dirinya menjadi asal cahaya, dan segera mematahkan kekuatan magis Dewa Hitam dan menembus wujud aslinya. Kau adalah dewa yang tercela, jauh lebih rendah dari Dewa Waktu. Xiao Chen berdiri di tengah cahaya, dengan energi pedang dan cahaya yang tak berujung, menekan semua kegelapan. Ya, sebuah kata yang dingin dan tenang mengejutkan dunia. Dewa Hitam yang seharusnya dimusnahkan tampaknya terbangun dari waktu dan ruang yang tidak diketahui, melintasi satu bagian sejarah atau masa depan demi bagian lainnya, dan kembali ke dunia saat ini. Mendesis. Seberkas cahaya hitam menembus sumber cahaya yang dipancarkan Xiao Chen dan langsung mengenai tubuh Xiao Chen. Peng! Bahkan seseorang sekuat Xiao Chen setelah transformasinya, tubuhnya tertusuk secara langsung. Cahaya itu ditelan, dan kegelapan menyelimutinya, perlahan-lahan mengikis seluruh tubuh Xiao Chen. Haha! Idiot! Apakah kau pikir dewa ini begitu mudah dijadikan sasaran? Tawa liar sang dewa hitam memenuhi seluruh ruangan. Dark Bane memang adalah Light, tapi begitu juga Light Bane, dia juga adalah Dark. Bahkan di awal kekacauan, tak ada cahaya, hanya kegelapan tak berujung. Karena itu, kegelapan lebih kuat daripada cahaya. Sungguh luar biasa kau mampu melepaskan cahaya pedang secara paksa meskipun aku menahannya, tapi kau hanya menekan kegelapan di area ini. Itu hanya setetes air di lautan. Dewa ini tak terkekang oleh ruang dan waktu. Dia ada di setiap sudut kekacauan, dan di setiap waktu dan ruang di masa lalu, masa depan, dan masa kini. Selama masih ada eksistensi hitam di ruang dan waktu abadi, dewa ini tidak akan binasa. Sekalipun ia binasa di dunia ini, ia dapat kembali dari masa lalu atau masa depan. Dalam kegelapan, mata besar itu muncul lagi, menatap Xiao Chen yang ditelan kegelapan selangkah demi selangkah, seperti sudut pandang seorang dewa. Faktanya, kekuatanmu setara dengan level ke-100 dewa primordial, yang sedikit lebih kuat daripada dominan. Sayangnya, Bab 1786. Di area gelap yang misterius, sepasang mata besar menatap Xiao Chen yang tertusuk oleh kekuatannya. Sebuah lubang muncul di dada Xiao Chen, tetapi tidak ada darah, hanya lapisan penutup hitam yang mengikis seluruh tubuhnya. Dewa Hitam mengerti. Ketika kekuatannya benar-benar mengikis Xiao Chen akan menjadi seperti makhluk tanpa wajah dan sepenuhnya mematuhi perintahnya. Tetapi jika demikian halnya, Xiao Chen bukan lagi Xiao Chen, melainkan hanya mayat berjalan. Dewa Hitam berharap agar Xiao Chen tunduk padanya, dan tunduk di kakinya dalam posisi hidup. Sayang sekali, sayang sekali. Dewa Hitam menyatakan penyesalannya berulang kali. Kekacauan bersifat abadi, dan Xiao Chen adalah makhluk pertama yang mampu membuatnya takjub. Apa yang kamu sesali? Tiba-tiba kata-kata dingin itu mengguncang kekacauan dan menggetarkan hati orang-orang. Xiao Chen, yang seharusnya ditelan oleh kekuatan hitam, tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap mata besar Dewa Hitam. Kau tidak berpikir kau menang seperti ini, kan? Mata yang arogan menunjukkan sikap merendahkan. Tiba-tiba, ledakan. Sebuah kekuatan yang tak dapat dijelaskan meledak dari tubuh Xiao Chen, kekuatan hitam itu langsung hancur, dan lubang di dada Xiao Chen dengan cepat sembuh. Dalam kondisi sempurna. Hah! Dewa Hitam sangat terkejut, bagaimana kau bisa menahan kekuatanku? Kau sangat kuat. 2 bulan yang lalu, aku takkan mampu menandingimu. Sayangnya, sekarang. Oh, maksudmu, hanya butuh 2 bulan bagimu untuk menjembatani jurang di antara kita. Dewa Hitam mencibir. 2 bulan, apa yang bisa Anda lakukan? Aku tahu kau tidak percaya, tapi itu benar. Kata Xiao Chen, aku tidak meremehkanmu. Aku sengaja meremehkanmu sebelumnya hanya untuk menguji kemampuanmu. Konon katanya Dewa Hitam dapat dikalahkan dengan mudah hanya dengan cahaya, tapi tentu saja itu bohong. Dia telah menyaksikan kekuatan Dewa Waktu, dan tidak cukup bodoh untuk berpikir bahwa Dewa Dominan dengan level yang sama akan rentan. Dia sengaja melontarkan komentar-komentar sarkastis dan menurunkan kewaspadaannya, menunggu serangan balik Dewa Hitam. Menguji kemampuanku. Dewa Hitam mencibir, sudahkah kau mengetahuinya? Sepertinya kau baru saja menjelaskannya kepadaku. Kata Xiao Chen, kau ada di sudut manapun, di waktu dan ruang manapun. Masa lalu, sekarang, masa depan. Selama masih ada jejak hitam, kau tak akan terluka. Oh, kalau begitu kau juga harus mengerti bahwa aku tak terkalahkan olehmu. Kata Dewa Hitam, bagaimana kalau kau tunduk padaku? Apakah kamu terlalu sombong? Tanya Xiao Chen, hidup di masa lalu, masa kini, dan masa depan memang sangat istimewa, tapi mungkin ada cara untuk mengalahkannya. Oh, dewa ini ingin melihat caramu meraih kemenangan. Dewa Hitam sangat marah. Kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Chen perlahan menutup matanya dan berputar. Dalam sekejap, kekuatan asal-usul abadi terpancar dari tubuh Xiao Chen, memengaruhi seluruh tubuh, area di sekitarnya, alam semesta, serta ruang dan waktu. Gemuruh. Seluruh kekacauan berguncang, dan seluruh waktu dan ruang terpengaruh. Masa lalu, masa kini, dan masa depan, setiap waktu dan ruang seakan merasakan kekuatan asal dari Xiao Chen, bergetar dan beresonansi. Anda, Dewa Hitam terdiam untuk pertama kalinya,
Tak percaya, kau benar-benar bisa melampaui ruang dan waktu. Xiao Chen tidak menjawab, tetapi melepaskan kekuatan tak terbatas. Dalam sekejap, serangkaian gambar aneh muncul, seolah-olah dunia yang tak terhitung jumlahnya dan alam semesta fantasi muncul dan menghilang. Tahun-tahun berlalu dan waktu telah kehilangan urutannya. Takdir terbalik, sebab dan akibat dilanggar, reinkarnasi padam, ruang angkasa runtuh. Secara bertahap, sosok Xiao Chen tercermin dalam satu bagian waktu dan ruang demi ruang, muncul dalam sejarah kuno atau masa depan. Sekarang, kita setara. Xiao Chen membuka matanya dan menatap mata Dewa Hitam. Meskipun aku tidak bisa beralih bebas antara waktu dan ruang sepertimu, keberadaanku sesaat saja sudah cukup untuk menekanmu. Kekuatan Dewa Hitam terletak pada kemampuannya untuk berada di setiap waktu dan ruang serta berubah kapan saja. Bahkan jika Anda menghapusnya di ruang dan waktu ini, ia masih dapat kembali dari ruang dan waktu yang lain. Namun saat ini, sosok Xiao Chen ada di mana-mana di alam semesta, muncul di setiap waktu dan ruang, dan dia benar-benar memiliki kesempatan yang setara dengan Dewa Hitam. Berhenti, kamu punya kekuatan sebesar itu, kenapa kamu tidak bergabung denganku dan bekerja sama untuk tujuan yang lebih besar? Dewa Hitam benar-benar gugup kali ini dan merasakan tekanan luar biasa. Kekuatan Xiao Chen bahkan melampaui level ke-100 Dewa Pertama, dan benar-benar sebanding dengan Tuan Besar. Meskipun tidak mengerti bagaimana Xiao Chen melakukannya, sekarang jelas bukan saat yang tepat untuk menyelidikinya. Jika Xiao Chen melancarkan serangan, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Aku benci rencanamu yang sembrono. Jika kau benar-benar ingin mengendalikan kekacauan, kau harus mengandalkan gengsi dan opini publik untuk menaklukkan mereka. Mengandalkan kekerasan dan cara-cara penindasan serta pengendalian yang tercela hanya akan berujung pada perlawanan. Kamu ingin menjadi pahlawan? Tidak, aku hanya orang biasa. Karena pembicaraan tidak berjalan baik, Xiao Chen kehilangan minat dalam negosiasi dan mulai menyarungkan pedangnya. Pada saat yang sama, dalam kekacauan surga dan keabadian ruang dan waktu, pada setiap titik waktu, ada gambaran Xiao Chen melakukan gerakan yang sama dan menampilkan keterampilan unik yang sama. Pedang asal. Pedang di tangan Xiao Chen sekali lagi bersinar dengan kecemerlangan yang tak tertandingi, menekan kegelapan. Namun tidak seperti sebelumnya, Xiao Chen tidak hanya menyerang di waktu dan ruang ini, tetapi menyerang di waktu dan ruang manapun pada saat yang sama, melakukan sihir pada saat yang sama, dan memecah kegelapan pada saat yang sama. Bersinar selamanya. Meskipun Dewa Hitam itu istimewa, kali ini dia tidak punya tempat untuk melarikan diri. Masa lalu, masa depan, semuanya sedang diserang. Brengsek. Mata besarnya meredup, dan Dewa Hitam berada di ambang kepunahan. Aku sungguh tak percaya kau bisa sekuat itu dimanapun dan kapanpun. Klonmu pasti punya kelemahan. Dewa Hitam meraung dalam penindasan dan melawan dengan sekuat tenaganya. Pada titik ini, ia hanya bisa melawan dengan sekuat tenaga. Dia mencari kelemahan Xiao Chen. Secara logika, Xiao Chen hanya satu orang, dan manifestasinya di ruang dan waktu abadi akan menyebarkan kekuatannya. Selama dia berkonsentrasi pada satu titik untuk mematahkannya, Xiao Chen tidak akan berdaya. Ayo lakukan. Dewa Hitam melepaskan warna hitam tak berujung, yang memenuhi surga, menginfeksi kekacauan, dan menghilangkan semua cahaya. Tentu saja, Xiao Chen tidak kalah mampu dan bersaing langsung dengannya. Keduanya bertarung dengan sengit di setiap waktu dan tempat, terang dan gelap, ilmu pedang dan kegelapan, asal-usul dan kegelapan, mereka saling bertentangan dan tak terpisahkan. Pertempuran ini mengakibatkan sejarah kuno menjadi kacau, waktu menjadi tidak teratur, sebab dan akibat menjadi tidak teratur sama sekali, dan banyak waktu dan ruang hancur, runtuh dan lenyap, serta terhapus dari sungai waktu yang panjang. Aneh, dia benar-benar mampu melawan Dewa Kegelapan sejauh ini. Di jurang yang kekal dan tak berujung, Dewa Waktu tengah menyaksikan pertempuran itu. Itulah asal mula waktu. Xiao Chen dan Dewa Hitam bertarung secara bersamaan dalam ruang dan waktu abadi. Ia mampu menyaksikannya sepenuhnya tanpa melewatkan satu detail pun. Terakhir kali ia berhadapan dengan Xiao Chen tidak terlihat, jadi ia membiarkan Xiao Chen pergi karena dewa ketiadaan. Tapi sekarang, Xiao Chen benar-benar dapat melawan Dewa Hitam dengan kekuatan yang setara, bahkan momentumnya semakin kuat dan kuat, menekan Dewa Hitam, yang membuatnya terasa luar biasa. Xiao Chen, semakin besar dampak yang kau ciptakan di ruang waktu ini, semakin besar pula konsekuensi kausal yang akan kau langgar. Pertarunganmu dengan Dewa Hitam telah menyebabkan ruang waktu tempatmu tinggal perlahan menghilang. Apakah ini benar-benar yang kau inginkan? Dewa Waktu bergumam pada dirinya sendiri, tidak dapat melihat apa yang dipikirkan Xiao Chen. Bab 1787. Pertarungan di level dewa yang dominan, belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah dan tak terbayangkan dahsyatnya. Tidak masalah berapa lama pertempuran itu sebenarnya berlangsung, atau tidak seorang pun dapat memprediksinya. Karena pertempuran melibatkan masa lalu, masa kini, dan masa depan, sungai waktu yang panjang telah berubah dan lintasannya telah terganggu. Waktu dan ruang yang tak terhitung jumlahnya langsung musnah dan lenyap, tidak ada lagi. Di area misterius itu, mata besar itu meredup dan menghilang. Langsung hancur dan runtuh, dan sulit untuk dipadatkan kembali. Sungguh orang yang ulet. Xiao Chen berdiri di tengah area misterius itu dan menghela napas lega. Dia memenangkan pertempuran ini dan Dewa Hitam berhasil ditumpas.
Namun dia tahu bahwa Dewa Hitam tidak hancur sepenuhnya. Meskipun untuk sementara menghilang tanpa jejak, beberapa tahun kemudian akan muncul kembali. Sama seperti sang penguasa ketiadaan yang pernah hancur, kini ia terlahir kembali, dan itu tidak dapat dihindari. Makhluk yang dominan terlalu sulit untuk dibunuh. Aku tak pernah menyangka setelah kunjunganmu ke ruang dalam Sekte Tianluo, kau benar-benar akan tumbuh hingga level ini. Aku benar tentangmu. Blade of Nothingness muncul atas inisiatifnya sendiri, nadanya penuh apresiasi dan kegembiraan. Kekuatan Xiao Chen tidak lebih lemah daripada masa kejayaannya. Ini terjadi jauh lebih cepat dari yang diantisipasi. Itu tidak membuat pilihan yang salah, Xiao Chen adalah orang yang bisa mengakhiri segalanya. Siapa orang paling jahat dalam kekacauan ini? Tanya Xiao Chen, maksudku, orang yang mengalahkanmu dan Dewa Waktu. Bukankah Dewa Hitam sudah memberitahumu? Tanya pedang ketiadaan, Ying Yin, atau Dewa Kekacauan. Xiao Chen terkejut. Bisakah dia mengalahkan 4 Dewa Waktu, ruang, kehampaan, dan kegelapan sendirian? Dia memang punya kemampuan ini. Lagi pula, semua makhluk di alam kekacauan memberinya energi. 4 orang lainnya yang percaya pada Tuhan terlalu sedikit. Void Blade mendesah. Kalau dia sekuat itu, kenapa dia bisa jadi begini? Tanya Xiao Chen. Dia sekarang gampang dibunuh, kan? Aku tidak tahu tentang itu. Kata Dewa Ketiadaan, setelah aku musnah, seharusnya semuanya terjadi, tapi... Tapi apa? Faktanya, ketika kelima guru kami sadar kembali, mereka hidup damai untuk waktu yang sangat lama. Di tengah kekacauan yang dahsyat itu, kami masing-masing menjalankan tugas kami, tanpa berkomunikasi atau mengganggu satu sama lain. Suatu hari, Dewa Kekacauan mulai menyebarkan aturan-aturannya yang kacau dan melahirkan makhluk-makhluk hidup, yang merupakan kelompok Dewa Purba paling awal. Kami, 4 dewa, lambat menyadari bahwa semua makhluk hidup dapat saling melengkapi dan melengkapi kami. Saat kami ingin menirunya, kami sudah tertinggal. Dan di saat yang paling kritis, Dewa Kekacauan tiba-tiba menyerang kami berempat, melancarkan perang suci yang paling mengerikan. Dalam pertempuran itu, kami berempat dewa dikalahkan, dan Dewa Kekacauan juga terluka. Mendengar ini, Xiao Chen terkejut dan berkata, Dewa Kekacauan terluka. Mungkinkah ini pertama kalinya dunia mengalami kemerosotan besar? Aturan kekacauan dipancarkan oleh Dewa Kekacauan dan hanya dapat dikendalikan oleh Dewa Kekacauan. Benar sekali, ini pertama kalinya dunia mengalami kemerosotan besar. Pedang Ketiadaan memberikan jawaban yang mengiyakan. Bagaimana dengan kemunduran besar kedua langit dan bumi? Aku mati saat kehancuran besar pertama, dan aku tidak tahu apa yang terjadi di saat kedua kalinya. Kata Void Blade, tapi itu jelas ada hubungannya dengan transformasi Dewa Kekacauan menjadi ingin. Baiklah, aku akan memeriksa situasi di luar dulu. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Xiao Chen meninggalkan wilayah Dewa Hitam. Dalam sekejap, dia muncul di pinggiran Chaos Hundred Realms. Dalam ruang dan waktu ini, baru beberapa bulan berlalu, dan perang berdarah antara Chaos Hundred Realms dan Faceless Creatures telah dimulai. Dewa Hitam telah pergi, dan makhluk-makhluk tak berwajah ini masih menyerang alam kekacauan. Xiao Chen sedikit bingung. Bukankah makhluk tak berwajah itu dikendalikan oleh Dewa Hitam? Meskipun Dewa Hitam masih memiliki kesempatan untuk bangkit kembali, ia untuk sementara kehilangan kekuatannya. Logikanya, makhluk-makhluk tak berwajah ini seharusnya sudah tak terkendali. Mungkinkah orang lain yang mengendalikannya? Xiao Chen memikirkan Ying Yin. Ying Yin juga tampaknya mampu mengendalikan makhluk tak berwajah. Namun dalam kondisi Ying Yin saat ini, tidak masuk akal baginya untuk mengendalikan makhluk tak berwajah untuk menyerang Chaos Hundred Realms, dan keadaan polosnya yang biasa tidak tampak seperti dia berpura-pura. Coba lihat dulu. Yang tidak diketahui Xiao Chen adalah bahwa beberapa bulan yang lalu, Jitian dan Heng Ning menggunakan mutiara kekacauan, harta karun tertinggi kekacauan, untuk membagi medan perang menjadi 4 area utama. Wilayah alam dewa, wilayah dewa atas, wilayah dewa kuno, dan wilayah dewa asli. Setiap area pada dasarnya berhubungan dengan orang-orang dan makhluk tak berwajah yang memiliki level yang sama. Ada peraturan yang ketat antar wilayah, dan tidak mungkin untuk melewati batas. Itulah hebatnya kemampuan mutiara kekacauan, bahkan dewa awal pun tak mampu membalikkan kehancuran itu. Alam ketuhanan tidak dapat menjangkau wilayah Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Esa, dan Tuhan Yang Maha Esa. Demikian pula, dewa yang asli tidak dapat terburu-buru memasuki alam ilahi. Jelas ini setara dengan persidangan, dan masing-masing pihak memilih lawan yang layak. Jika Anda dibunuh oleh makhluk tak berwajah dengan level yang sama, Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena tidak mempelajari keterampilannya dengan cukup baik. Pada saat ini, sekelompok jenius tak tertandingi masa kini berkumpul di alam dewa. Daerah ini dihuni oleh generasi muda. Mereka semua memiliki penghitung yang mengubah jumlah musuh yang terbunuh menjadi poin. Pemenang dengan poin tertinggi akan menjadi pemenang pertempuran peringkat 10 domain dan akan menerima banyak hadiah. Bahkan domain tersebut akan mendapatkan keberuntungan besar. Su Ying dan Luo Fei adalah perwakilan alam ilahi, dan mereka dengan sepenuh hati membunuh musuh. Tanpa diduga, makhluk tak berwajah itu gagal mengalahkan mereka, tetapi disergap oleh 2 penjahat keji. Sang Guan Lin, Ling Haoyu, kamu tercela. Su Ying dan Luo Fei sangat marah.
Kekuatan normal mereka berdua hanya mendekati kekuatan dewa, tetapi setelah melepaskan kekuatan di tubuh mereka, mereka dapat mencapai alam dewa untuk sementara. Dalam konfrontasi langsung, mereka bahkan yakin tidak takut pada 10 perwakilan alam ilahi. Namun, Sang Guanlin dan Ling Haoyu memanfaatkan kesempatan saat mereka sedang bertarung dengan makhluk tak berwajah itu dan menyerang mereka dari belakang hingga menyebabkan mereka terluka parah. Kekuatan mereka melemah dan mereka jatuh ke alam dewa, tetapi mereka bukan tandingan Sang Guanlin dan yang lainnya. Aku tak pernah menyangka kalian berdua, gadis kecil, akan sekuat ini setelah melepaskan kekuatan kalian. Aku benar-benar meremehkan kalian. Sang Guanlin melirik kedua pria itu sambil mencibir, tidak menyembunyikan pikiran jahatnya. Sang Guanlin, aku benar-benar salah menilaimu. Kata Luo Fei dingin. Luo Fei, jangan bercanda. Apa kau pikir aku, Sang Guanlin, bodoh? Kau sudah memanfaatkanku sejak awal dan bahkan tidak membiarkanku menyentuhmu sedikitpun. Sang Guanlin mencibir, karena kau ingin bermain api, aku akan bermain denganmu sampai akhir. Saudara Sang Guan, jika kau menginginkan penyihir ini, maka Su Ying milikku. Ling Haoyu selalu mengingat Su Ying. Dibandingkan dengan Luo Fei, dia lebih menyukai yang lebih murni. Pada awalnya, Sui Qingshuan mendekatinya dan memintanya untuk melindungi Su Ying di turnamen peringkat 10 domain, tetapi dia tidak menyangka akan ditolak oleh Su Ying, yang membuatnya merasa sangat terhina. Hari ini, saya harus mendapatkan kembali uang pokok saya beserta bunganya. Ling Haoyu, pergi dari sini. Kalau kakak Xiao tahu, dia pasti akan membunuhmu. Su Ying ketakutan dan ingin bunuh diri. Xiao Chen itu lagi. Apa kau menolakku karena Xiao Chen? Kenapa kau masih ingin dia melindungimu? Tapi sekarang Xiao Chen seperti anjing liar. Hong Zhu sendiri yang memerintahkan penangkapannya. Beranikah dia muncul? Ling Haoyu tampak gila. Dia berharap Xiao Chen akan muncul, sehingga dia bisa menangkap Xiao Chen dan mengklaim hadiah dari Hong Zhu. Saya berani muncul, tetapi Anda mungkin tidak dapat melihat saya. Tiba-tiba, sebuah suara ringan meledak. Kemudian, cahaya pedang menghilang di langit dan tiba-tiba jatuh. Ledakan. Sebelum Ling Haoyu sempat bereaksi, dia terbunuh oleh pedang, dan jiwa serta tubuhnya hancur. Bab 1788. Ini. Sang Guanlin, Su Ying dan Luo Fei semuanya tercengang. Kematian Ling Haoyu terlalu cepat, terlalu bersih, dan terlalu sulit dipercaya. Pedang itu datang tanpa peringatan apapun, tanpa aura apapun yang terpancar darinya, dan kecepatannya begitu luar biasa cepatnya sehingga mustahil untuk bertahan melawannya. Sungguh mengejutkan bahwa seorang jenius hebat di alam dewa meninggal dalam sekejap. Suara ini. Kakak Xiao. Su Ying adalah orang pertama yang bereaksi, wajahnya penuh kejutan. Dia tidak kecewa. Tak lama kemudian, dia melihat sosok yang dikenalnya muncul. Itu Xiao Chen. Wah, dewa telah turun ke bumi. Luo Fei menatap Xiao Chen seperti seorang vanggel. Tapi mungkin dia hanya berpura-pura. Dia memang begitu, lincah dan dikenal sebagai penggoda. Xiao Chen tidak banyak bicara, dan dengan jentikan jarinya, dua sinar cahaya spiritual melesat ke tubuh kedua wanita itu. Tiba-tiba, luka-luka kedua wanita itu hilang dan kekuatan mereka pulih sepenuhnya. Bukan saja ia pulih ke puncaknya, tetapi kultivasinya bahkan menunjukkan tren peningkatan. Ini, kedua wanita itu terkejut. Metode macam apa ini? Tidak hanya dapat menyembuhkan cedera secara instan, tetapi juga dapat membantu meningkatkan kultivasi Anda. Jika mereka datang beberapa kali lagi, bukankah mereka akan bisa segera menerobos ke alam dewa? Apakah itu kamu? Sang Guanlin juga mengenali Xiao Chen saat ini, dan matanya dipenuhi dengan kekejaman dan ketakutan. Dulu, Xiao Chen mampu mengalahkan Xiang Fengyun, yang lebih kuat darinya, hanya dengan satu pedang. Kini, ketika mereka bertemu lagi, ia menjadi lebih misterius dan luar biasa. Ia jauh dari layak menjadi lawannya. Sang Guanlin, kamu tidak menduganya, kan? Luo Fei melompat, berhenti tertawa, dan bahkan menunjukkan niat membunuh. Sang Guanlin ini sungguh tercela. Bahkan jika dia melanggar tabu hari ini, dia tidak akan dimaafkan. Luo Fei dan Su Ying, dia pengkhianat alam ilahi, dan Hong Zhu sudah mengeluarkan perintah pembunuhan. Siapapun dari alam ilahi yang melihatnya harus dibunuh. Kalian bukan hanya tidak menjaga jarak darinya, tetapi kalian juga berkolusi dengannya. Apa kalian juga ingin menjadi pengkhianat alam ilahi? Ancam Sang Guanlin. Selama aku membunuhmu, tak seorang pun akan tahu tentang ini. Ada begitu banyak makhluk tak berwajah di luar sana. Bahkan jika kami bilang kau dan Ling Haoyu ditelan oleh makhluk tak berwajah, tak seorang pun akan tahu. Kata Luo Fei dingin. Anda. Sang Guanlin mundur beberapa langkah, wajahnya pucat. Tentu saja, dia tidak takut pada Luo Fei, melainkan pada Xiao Chen. Apa yang sedang kamu lakukan? Tiba-tiba, beberapa aura di puncak alam dewa mendekat. Sang Guanlin berbalik dan melihat dengan ekspresi gembira. Saudara situ, Saudara Sue, saya Sang Guanlin. Cepat selamatkan aku. Sang Guanlin tidak lagi tampak seperti penguasa muda kota Tianwu saat ia berlari ke arah kelompok itu dengan panik. Sang Guanlin. Lebih dari 10 orang jenius dari alam dewa terbang mendekat. Sang Guanlin, kenapa kau begitu panik? Apa kau bertemu makhluk tak berwajah yang sulit?
Seorang pemuda jangkung dan tampan melangkah maju dan bertanya. Dia memiliki aura yang luar biasa, langkahnya mantap, dan kekuatannya telah mencapai puncak alam dewa. Hanya selangkah lagi untuk menerobos ke alam dewa tertinggi. Pemimpin 10 perwakilan alam ilahi, Situ He. Luo Fei merasa tidak enak dan diam-diam mundur beberapa langkah. Ia mundur ke sisi Xiao Chen dan berkata melalui transmisi suara, Xiao Chen, kita tidak boleh memprovokasi orang-orang ini. Ayo kita cari kesempatan untuk kabur. Tanpa menunggu Xiao Chen menjawab, Sang Guanlin seolah menyadari niat Luo Fei dan berteriak, cepat hentikan mereka. Anak itu adalah Xiao Chen, pengkhianat alam ilahi. Dialah yang diperintahkan Hong Zhu untuk diburu. Pengkhianat Xiao Chen. Mendengar ini, dua pemuda di alam ilahi segera bergegas maju dan menghalangi tubuh Xiao Chen untuk mencegahnya melarikan diri. Oh tidak. Juara kedua Sui Jian dan juara ketiga Zhong Baili juga ada di sini. Suasana hati Luo Fei mencapai titik terendah dan dia merasa putus asa. Situ He, Sui Jian dan Zhong Baili adalah tiga talenta paling menonjol di alam ilahi, dan mereka bahkan lebih kuat dari Xiang Fengyun, yang dikalahkan Xiao Chen. Apakah kamu Xiao Chen yang mengalahkan Xiang Fengyun? Situ He berjalan perlahan dan menatap Xiao Chen dengan saksama. Jangan ikut campur urusan orang lain, kata Xiao Chen dengan suara dingin. Situ He tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, mungkin sulit. Hong Zhu telah mengeluarkan perintah perburuan untukmu. Jika seseorang di alam ilahi melihatmu dan berpura-pura tidak melihatmu, itu sama saja dengan pengkhianatan dan akan dihukum berat. Terima hukuman berat atau mati di sini, pilihanmu, kata Xiao Chen singkat. Senyum Situ He membeku dan wajahnya menjadi kaku. Sungguh sombong. Para jenius lainnya yang bepergian dengan Situ He datang sambil tersenyum dan bertanya, Saudara Situ, apakah Anda butuh bantuan? Para jenius dari dunia luar tidak kalah hebatnya dengan Situ He dan dua lainnya. Luo Fei dan Su Ying saling berpandangan, keduanya sangat gugup. Mereka dan Xiao Chen mungkin tidak mampu menghadapi Situ He dan dua lainnya, dan sekarang ada begitu banyak jenius dari daerah lain. Saya khawatir saya akan gagal hari ini. Xiao Chen menyelamatkan mereka, jadi tentu saja mereka tidak bisa meninggalkannya. Untungnya, Xiao Chen telah menyembuhkan luka-luka mereka dan memulihkan kekuatan mereka sebelumnya, sehingga mereka mampu melepaskan kekuatan mereka lagi dan mencapai tingkat kekuatan tempur ilahi. Anda harus menemukan saat yang tepat dan menyerang dengan keras. Kau tak perlu bertindak. Ini urusan internal wilayah kekuasaanku. Situ He menolak bantuan jenius dari luar wilayah dan menghadapi Xiao Chen sendirian. Xiao Chen, kudengar kau mengandalkan pedang dewa dan mengalahkan Xiang Fengyun hanya dengan satu serangan. Tunjukkan padaku pedang ajaibmu. Jika kau bisa mengalahkanku, aku akan mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Situ He adalah orang yang jujur dan lurus hati. Ia tidak berniat memanfaatkan kemalangan siapapun dan ingin melawan Xiao Chen secara adil. Buang-buang waktu. Tetapi Xiao Chen mengatakan sesuatu dengan tidak sabar dan melambaikan tangannya. Peng! Situ He tersambar petir di tempat dan terlempar ribuan kaki jauhnya, mengeluarkan banyak darah di udara. Bagaimana itu mungkin? Sui Jian, Zhong Baili dan para jenius dari daerah lain semuanya tercengang. Su Ying dan Luo Fei, yang sedang menunggu kesempatan untuk bertindak, keduanya membeku di tempat. Pupil mata Sang Guanlin membesar, dia merasakan adanya krisis yang fatal, lalu berbalik hendak melarikan diri. Tetapi bagaimana Xiao Chen bisa membiarkan dia mewujudkan keinginannya? Dengan jentikan jarinya, energi pedang menyapu dengan kekuatan besar. Peng! Saat energi pedang berterbangan, Sui Jian, Zhong Baili dan lebih dari 10 jenius dari dunia luar semuanya terpengaruh dan terhempas. Pemandangan ini tidak diragukan lagi spektakuler. Sang Guanlin tentu saja tidak mampu menghindari energi pedang Xiao Chen dan terbunuh di tempat. Ia pergi mencari Ling Haoyu untuk menemaninya. Ini bukan lagi wilayah para dewa. Seorang jenius dari luar wilayah itu dipenuhi dengan kengerian. Hanya dengan tebasan pedang biasa, ia mengalahkan lebih dari selusin jenius di alam dewa. Ini sesuatu yang mustahil dilakukan oleh orang-orang dengan level yang sama. Tapi bukankah tempat ini dipisahkan oleh mutiara kekacauan, jadi orang-orang di atas alam ilahi tidak bisa mencapai sini? Apa yang terjadi dengan Xiao Chen? Saudaraku, kamu terlalu bejat. Luo Fei bergegas menghampiri Xiao Chen, wajahnya penuh kekaguman. Apakah kalian ingin tinggal di sini atau pergi bersamaku? Xiao Chen bertanya pada kedua wanita itu. Ayo kita keluar bersama. Nggak ada gunanya di sini. Nanti kamu kena masalah. Saat ini, mereka tidak lagi peduli dengan hasil turnamen peringkat 10 domain. Yang terpenting adalah menyelamatkan nyawa mereka. Xiao Chen tidak banyak bicara dan membawa mereka meninggalkan medan perang dan menuju ke tempat aman. Secara kebetulan, mereka bertemu dengan Master Sui Qingshuan Hongru dan beberapa dewa tertinggi lainnya yang bergegas keluar dari area dewa tertinggi, tampak sangat malu. Tuan, Su Ying bergegas ke Sui Qingshuan dan bertanya dengan cemas, apakah Anda baik-baik saja? Sui Qingshuan menggelengkan kepalanya, tidak masalah, kami bertemu beberapa monster licik, jauh lebih kuat dari kami. Untungnya kami berlari cepat. Bab 1789. Xiao Chen. Sui Qingshuan dan Master Hongru segera memperhatikan Xiao Chen dan tampak gembira. Xiao Chen mengangguk pada mereka berdua.
Master Hongru telah memperoleh batu kekacauan tingkat atas dan jelas telah mencapai terobosan. Dia sekarang adalah dewa tertinggi. Sue Qingxuan jelas-jelas gagal menembus level dewa kuno dan masih hanya seorang dewa tertinggi. Lagi pula, batu kekacauan secara teoritis hanya dapat menembus dewa kuno, dan sejauh ini belum ada yang berhasil. Di era aturan yang kacau dan tidak lengkap ini, saat ini diketahui bahwa Yu Ying adalah satu-satunya yang berhasil menerobos dewa kuno melalui gerbang Tianluo. Apakah kamu melihat anakku? Seorang pria tegap dan kuat menghampiri Luo Fei dan Su Ying dan bertanya dengan suara rendah. Dia adalah salah satu dewa tertinggi yang berkelana bersama Sue Qingxuan dan Master Hongru. Auranya kuat dan mendominasi, tidak kalah dari Sue Qingxuan. Su Ying membungkuk sopan dan berkata, "Senior, bolehkah saya bertanya siapa putra Anda?" Luo Fei, yang berdiri di sampingnya, sepertinya mengenali pria itu. Ekspresinya berubah drastis, dan ia berbisik di telinga Su Ying, Sang Guanjin, penguasa kota Tianwu, adalah ayah Sang Guanlin. Ah! Su Ying secara tidak sadar terkejut, dan nadanya menjadi bingung. Sang Guanjin adalah pria yang bisa langsung tahu ada yang tidak beres dengan Su Ying dan Luo Fei. Aura ilahinya yang luar biasa meledak, dan ia berteriak, "Katakan padaku, apa yang terjadi pada Liner?" "Jangan khawatir, Tuan Kota Sangguan. Tuan Kota Muda hanya punya sedikit saingan di generasinya, jadi dia akan baik-baik saja." Saat Sue Qingxuan menghibur Sang Guanjin, dia bertanya pada Su Ying, "Xiao Ying, apakah kamu sudah bertemu dengan Tuan Kota Muda?" "Tidak, aku belum melihatnya." Su Ying menyangkalnya dengan tegas. "Itu jelas-jelas bohong." Sang Guanjin sangat marah. Sue Qingxuan sangat mengenal Su Ying. Dilihat dari reaksinya, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Su Ying memang berbohong? Mungkinkah sesuatu benar-benar terjadi pada Sang Guanlin? Jangan mempermalukan mereka. Xiao Chen tiba-tiba berbicara, berkata dengan tenang, "Putramu sudah mati." "Apa?" Sang Guanjin terkejut. "Tidak mungkin. Bagaimana Liner bisa mati?" "Dibunuh monster," kata Su Ying dan Luo Fei hampir bersamaan. "Kalian berdua, apakah kalian memarahiku?" kata Xiao Chen dengan tidak senang. "Xiao Chen." Su Ying dan Luo Fei terus bertukar pandang satu sama lain. "Sudah saatnya, mengapa kamu masih ribut-ribut soal ini? Apa yang kau bicarakan? Katakan sekarang." Teriak Sang Guanjin. "Aku membunuh anakmu," kata Xiao Chen. "Apa katamu?" Sang Guanjin segera melepaskan semua niat membunuhnya dan mencurahkan semuanya pada Xiao Chen. "Xiao Chen, menguasai. Tuan Kota Sangguan, tunggu sebentar." Su Ying dan Luo Fei ketakutan, sementara Sue Qingxuan dan Master Hongru bergegas keluar dan mencoba menyelamatkan Xiao Chen. Namun, Xiao Chen tidak memberi mereka kesempatan dan mengangkat tangannya untuk menamparkan mereka. Sang Guanjin yang memancarkan kekuatan dewa langsung terhempas hingga tak tersisa apapun. "Ini." Guru Sue Qingxuan Hongru berdiri di sana dengan linglung, bingung harus berbuat apa. "Di mana Sang Guanjin Ren?" "Hukum kekosongan." Seorang dewa tinggi di sampingnya bergetar suaranya dan menatap Xiao Chen dengan ngeri, "Apakah kau membunuh Tuan Kota Sangguan?" "Dia ingin membunuhku, tidak bisakah aku membunuhnya?" Xiao Chen melirik ke arah dewa. Hanya tatapan itu saja, tanpa memancarkan tekanan apapun, hampir membuat hati dan hati sang dewa hancur, dan dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. "Xiao Chen, kau belum berada di level dewa kuno, kan?" Sue Qingxuan bertanya dengan nada agak bersemangat. Mengalahkan Sang Guanjin, yang berada di puncak level dewa tertinggi, hingga hancur hanya dengan satu gerakan, merupakan metode yang tak terbayangkan baginya pada level ini. Mungkinkah Xiao Chen telah mencapai tingkat dewa kuno dengan menggunakan batu kekacauan tingkat atas itu? Sudah berapa lama? Bakat Xiao Chen agak terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Dengan bakat Master Istana Sue, dia hanya dibatasi oleh langit dan bumi. Kalau tidak, dia pasti bisa mencapai alam dewa kuno dengan mudah. Kata Xiao Chen. "Dibandingkan denganmu, aku jauh tertinggal." Sue Qingxuan tersenyum pahit. "Baiklah, aku masih ada urusan, kalian harus segera meninggalkan tempat ini." Setelah mengatakan itu, Xiao Chen hendak melompat dan pergi. "Kakak Xiao." Su Ying merasakan dorongan yang tak terjelaskan dan bertanya dengan cemas, "Kamu mau kemana? Apakah kita akan bertemu lagi di masa depan?" "Semuanya tergantung takdir. Kekacauan akan segera berubah drastis. Bersiaplah dan berhati-hatilah." Setelah memberikan instruksi terakhirnya, Xiao Chen menghilang dari pandangan semua orang tanpa henti. "Hei, semuanya sudah pergi, kenapa kalian belum sadar juga?" Luo Fei berjalan ke arah Su Ying dan mendorongnya dengan lembut. "Kepo." Su Ying meliriknya sekilas. "Gadis kecil, kamu sedang merasa jatuh cinta, tapi jangan berani mengungkapkan perasaanmu." Goda Luo Fei. "Omong kosong apa yang kau bicarakan?" Su Ying tersipu dan mengumpat. "Yoyo, kamu mengakui kesalahanmu, bukan?" Luo Fei mencibir, lalu cepat-cepat menambahkan dengan serius, "Meskipun begitu, Xiao Chen memang cukup memukau. Dibandingkan dengannya, para jenius di alam ilahi itu tidak ada apa-apanya. Bahkan gadis ini pun tergoda. Bagaimana kalau kita menikah dengannya saat kita bertemu lagi nanti? Aku akan jadi istri pertama dan kamu istri kedua, bagaimana?" Su Ying berteriak secara refleks, "Mengapa kamu menjadi istri pertama?"
Tetapi begitu dia mengatakan itu, dia menyadari ada sesuatu yang salah. Luo Fei sengaja menggodanya. Wow, reaksi pertamamu adalah berdebat tentang siapa yang lebih tua. Apa kau benar-benar ingin menikahi Xiao Chen? Luo Fei tertawa terbahak-bahak hingga ia terjatuh ke depan dan ke belakang. Kamu, pergilah ke neraka. Su Ying sangat marah dan menghunus pedangnya untuk mengejar Luo Fei. Tapi bagaimanapun Anda melihatnya, itu hanya candaan antar teman. Keturunan generasi sekarang dari kuil dewa tertinggi dan istana dewa bulan ungu telah menjadi sahabat. Sepertinya perseteruan ini akan berakhir di generasi ini. Melihat Luo Fei dan Su Ying bermain-main, Sui Qingxuan tersenyum penuh arti, merasa lega. Luo Xia tidak ikut bertempur, melainkan berkeliaran di sekitar istana Wanhua, mencari jejak Yingyin. Tentu saja, niat awalnya bukanlah untuk menemukan Yingyin, tetapi menemukan Xiao Chen melalui Yingyin. Entah mengapa, semenjak Xiao Chen memasuki Sekte Tianluo, kontrak dewa antara dia dan Xiao Chen menjadi tidak berarti. Kontraknya jelas masih ada, tetapi selama dia tidak berada di sisi Xiao Chen, dia tidak bisa merasakan satu pun syarat Xiao Chen. Seolah-olah ada benang kontrak di dalam kegelapan, salah satu ujung benang berada pada diri sendiri, dan ujung lainnya terhubung ke jurang gelap tak berdasar. Kemana perginya orang ini? Raksasa bergumam pada dirinya sendiri, merasa sangat tidak bahagia. Kami telah sepakat untuk bertemu dalam sebulan, tetapi dia menghilang dan kami tidak dapat menemukannya setelah mencari selama beberapa bulan. Kakak, mengapa kamu malah lari ke istana Wanhua daripada membunuh musuh? Tiba-tiba terdengar suara menggoda. Langit tiba-tiba berubah, dan ruang berfluktuasi aneh, kadang terdistorsi dan kadang terbuka. Cahaya aneh dan ganjil perlahan naik, dan manik abu-abu yang memancarkan aura tak tertandingi muncul saat ruang berputar, menenun jaring raksasa tak terlihat yang menutupi area seluas 10.000 mil. Mutiara kekacauan. Warna raksasa berubah sedikit. Itu adalah senjata sihir terkuat di alam Wanyu dan juga harta spiritual pendamping Han Ning, setingkat dengan Sekte Tianluo. Kemampuan utama mutiara kekacauan adalah membuka ruang dan membangun penghalang. 4 medan perang di luar domain dibuka oleh mutiara kekacauan. Begitu suatu ruang terbuka, aturan terkuat dapat langsung terbentuk, dan aturan tersebut akan tetap efektif bahkan jika Chaos Orb pergi. Pada saat ini, Chaos Pearl sendirilah yang mengendalikan situasi, membangun jaring langit dan bumi, dan penghalang aturan yang terbentuk sejuta kali lebih kokoh daripada medan perang di semua sisi. Seberapapun kuatnya raksasa, dia tidak akan mampu menembus ruang ini. Bab 1790. Saudari, ada jalan menuju surga tapi kau tak mengambilnya, dan tak ada pintu menuju neraka kecuali kau menerobos masuk. Kau yang meminta ini, kau tak bisa menyalahkan siapapun. Begitu dia selesai berbicara, kekosongan itu terpelintir, dan 13 pria kuat yang memancarkan aura Dewa Purba muncul. Pemimpinnya adalah Yu Fu, Jitian dan Han Ning. 10 orang lainnya juga berada pada level Dewa awal. Menggunakan Chaos Orb untuk menyegel ruang, 13 Dewa Primordial bergabung untuk mengepung dan membunuh. Sungguh tindakan yang agung. Luo Xia tahu bahwa ini adalah situasi yang benar-benar putus asa, tetapi mentalitasnya tetap stabil dan dia sama sekali tidak pengecut. Karena dia tahu, betapapun takut atau malunya dia, itu tidak ada gunanya. Lebih baik bertarung dengan penuh semangat. Lagi pula, dia adalah dewa raksasa pertama. Harganya sepadan, berapapun harganya. Kata Jitian sambil tersenyum. Jitian Hengning, aku tidak punya dendam padamu. Kenapa kau berkomplot melawanku seperti ini? Tanya Luo Xia dingin. Dewa raksasa, manusia biasa tidak bersalah, tetapi ia bersalah karena memiliki harta karun. Engkau memiliki tubuh yang kacau balau tanpa cacat, jadi tak terelakkan bahwa engkau akan didambakan oleh orang lain, dan bahkan kami pun tidak terkecuali. Jitian tertawa dan berkata, lagi pula, Xiao Chen memiliki teratai Azure Chaos, harta paling berharga di alam Chaos, dan dia berani menghujat Yingyin. Kita harus membunuhnya, dan kau terlalu dekat dengannya. Akan sulit membunuhnya jika kita tidak berurusan denganmu dulu. Karena berbagai alasan, kami memutuskan untuk menghadapi Anda, ancaman terbesar, terlebih dahulu. Luo Xia mendengar ini, suaranya sedingin es hingga ke tulang, kedua Raja Kekacauan Selatan, yang terkenal sepanjang zaman Dewa Pertama, benar-benar melakukan tindakan tercela seperti itu di saat kritis hidup dan mati ini. Tidakkah kalian merasa malu? Bukan salah kami, hanya saja kau terlalu protektif terhadap anak itu. Kata Jitian dingin, sebenarnya, aku agak bingung. Apa bagusnya anak itu? Apa yang kau suka darinya? Xiao Chen orang yang jujur dan tulus, jauh lebih baik daripada orang tak tahu malu sepertimu. Luo Xia mendengus dingin. Raksasa, apakah hanya ini kebajikanku, yakni bersikap jujur dan adil? Pernyataan yang tiba-tiba ini menyebabkan semua dewa yang hadir berubah warna. Seketika, sesosok muncul entah dari mana dan mendarat di samping Luo Xia. Meski sosoknya sangat biasa, dia memberi orang rasa intimidasi yang tak terbayangkan. Ini di dalam penghalang Chaos Orb. Bagaimana dia bisa masuk? Xiao Chen, sang raksasa terkejut dan gembira. Dia pikir dia akan mati di sini kali ini, tetapi dia tidak menyangka akan bertemu Xiao Chen lagi. Ada pula perasaan tidak menyesal yang tidak dapat dijelaskan. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, dia mendesah lagi, kenapa kamu masuk? Ini jalan buntu, seharusnya kamu tidak masuk.
Di antara 13 dewa primordial, kekuatan Jitian Hengning tak kalah darinya. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi lawan mereka? Jika Xiao Chen masuk, dia hanya akan menjadi umpan meriam. Jika kita tidak bisa bahagia bersama semasa hidup, maka kita bisa dikubur bersama dalam kematian. Kata Xiao Chen sedih. Hati Luosha bergetar mendengar ini. Ia mengangkat matanya dan menatap Xiao Chen dengan serius, seolah mencoba menelaah apakah kata-katanya benar atau salah. Apakah dia di sini untuk mati bersamaku? Haha, kalian sudah hampir mati, tapi kalian masih di sini saling menunjukkan kasih sayang. Yu Fu tak kuasa menahan diri untuk menyela. Karena aku tahu aku akan mati, tentu saja aku harus mencoba sesuatu yang belum pernah kucoba sebelumnya. Luosha tertawa dan tampak sangat santai. Sikap yang bagus. Puji Jitian. Heng Ning yang pendiam lebih memperhatikan Xiao Chen, dan akhirnya bertanya, bagaimana kamu bisa masuk? Mutiara kekacauan adalah senjata ajaib pendampingnya. Dia tahu kekuatan Chaos Orb lebih dari siapapun. Secara logika, tak seorang pun di dunia ini yang dapat menembus penghalang medan kendali Chaos Orb sendirian. Namun saat Xiao Chen datang dari luar tadi, Chaos Orb tidak bereaksi sama sekali, sungguh aneh. Coba tebak. Xiao Chen tampak acuh tak acuh, seolah sedang menggoda Heng Ning. Pengadilan kematian. Heng Ning murka, dan kekuatan suci tingkat 99 meletus. Momentumnya bagaikan ribuan naga berkumpul, mengguncang dunia. Mundur. Luosha mendorong Xiao Chen menjauh, dan pintu terlarang terbuka tanpa ragu, membakar darah dan kekuatan sucinya untuk menerobos batas. Ledakan. Dengan momentumnya yang liar dan kuat, ia menghancurkan semua naga dan menumpas para pelaku kejahatan. Kamu seorang raksasa, kamu sungguh tidak sederhana. Heng Ning tampak serius dan tidak berani ceroboh. Selama bertahun-tahun, Luosha adalah lawan pertama yang membuatnya merasa sangat tertekan. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, bisakah dia menghentikan kita berdua bekerja sama? Jitian dan Heng Ning berdiri bersama untuk melawan raksasa. Kalau begitu aku akan bermain dengannya. Yu Fu melihat kesempatan dan menemukan Xiao Chen. Dengan lambaian tangannya yang kecil, formasi pedang dewa menjebak Xiao Chen, mencegahnya berlarian. Xiao Chen. Luosha ingin mendukung Xiao Chen. Bagaimana mungkin Jitian dan Heng Ning membiarkan keinginannya terwujud? Mereka segera menyerbu, menggunakan kekuatan sihir terkuat mereka untuk melancarkan serangan dahsyat. Luosha terpaksa menanggapi dan tidak punya waktu untuk membagi dirinya. Di sisi lain, Xiao Chen menghadapi Yu Fu sendirian dengan ekspresi tenang. Kamu tampaknya sangat bermusuhan denganku dan selalu ingin membuat masalah bagiku. Siapa suruh kau merusak rencanaku berulang kali? Kata Yu Fu dengan muram, sejak kau muncul, aku tak pernah merasa tenang sehari pun. Kamu tidak bisa merasa tenang karena kamu belum pernah menghadapi dirimu sendiri secara langsung dari awal sampai akhir. Luosha sangat mempercayaimu, tetapi kamu selalu memiliki niat jahat karena cemburu. Kata Xiao Chen. Omong kosong. Yu Fu sangat marah. Ia mencabut sehelai rambutnya, yang kemudian berubah menjadi pedang suci terlarang. Pedang itu mengarah langsung ke Xiao Chen, aku tidak akan memberimu kesempatan sedikit pun hari ini. Pergi sana. Begitu dia selesai berbicara, pedang terlarang itu meledak menjadi cahaya ilahi yang kacau, dan dengan gelombang cahaya, seolah-olah kekacauan besar lahir dan hancur. Xiao Chen melirik pertarungan sengit antara Luosha dan dua lawannya, lalu terkekeh, aku akan bermain denganmu. Kemudian, dia dengan santai mengambilnya, dan sebuah pedang indah dan cemerlang, seputih dan secemerlang batu giok, muncul di tangannya. Dentang. Tabrakan pedang menghasilkan cahaya paling mengerikan di dunia. Peng. Yu Fu hanya merasakan kekuatan dahsyat yang menyerbu ke arahnya. Sebagai dewa tingkat 94, ia tak sanggup menahannya dan terdorong mundur ratusan kaki. Bagaimana mungkin? Yu Fu tak percaya. Ia menatap pedang giok putih yang indah di tangan Xiao Chen dan bertanya, apa nama pedangmu? Menurutnya, Xiao Chen bahkan tidak berada pada level dewa primordial, dan dapat dengan mudah dihancurkan sampai mati olehnya. Namun pada pertarungan sebelumnya, Xiao Chen telah melampauinya dalam kekuatan murni. Dia secara tidak sadar mengira itu karena pedang. Entahlah. Aku hanya menciptakannya sebagai ide dan belum sempat menamainya. Xiao Chen berdiri dengan pedang di tangan dan berkata dengan tenang, tapi pedang itu akan berlumuran darahmu hari ini, jadi kenapa tidak kau namai dengan namamu dan menyebutnya pedang Yu Fu, mulai sekarang. Saya tidak mengerti. Yu Fu sama sekali tidak mengerti apa yang dikatakan Xiao Chen. Apakah dia mengatakan bahwa dia menciptakan pedang ini secara kebetulan? Ini sungguh mustahil. Meskipun pedang di tangannya bukanlah harta spiritual pendamping, ia juga merupakan harta kekacauan yang ditemukan di kedalaman kekacauan. Xiao Chen bisa dengan mudah membuat pedang yang sebanding dengan harta karun kekacauan, jadi mengapa dia tidak terbang ke langit? Kuat saja tidak cukup. Ayo lagi. Yu Fu berusaha sekuat tenaga, memadatkan semua aturan ke dalam pedang, dan mengumpulkan semua kekuatan ke dalam satu pedang, berharap dapat membunuh dengan satu pukulan. Tetapi pada saat ini, sosok Xiao Chen melintas, dan sebelum dia sempat berpikir, pedang giok putih telah menebas ke arahnya. Itu seperti tebasan biasa, ayunan pedang. Dalam sekejap, semua aturan menghilang. Bang! Dengan suara nyaring, pedang terlarang di tangan Yu Fu terpotong menjadi dua seperti logam biasa. Tertawa. Pedang itu meninggalkan bekas.
Sejumlah besar darah muncrat keluar dari tubuh Yufo, dan semua gerakan serta kekuatan yang telah dihimpun runtuh dalam sekejap dan tidak bisa dilepaskan. Bersambung.